Shalom adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Lia Septiani. Dan pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan sebuah materi tentang mengampuni. Jadi dalam perjalanan setiap kehidupan kita sebagai manusia, tentunya kita sering menjumpai pergesekan-pergesekan atau permasalahan-permasalahan, entah itu dalam keluarga, dalam lingkungan bermain, dan dalam lingkungan sekolah. Jadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu bisa saja merusak relasi yang terjadi, tetapi kita harus bisa belajar mengampuni. Dan ketika kita berhasil belajar mengampuni, lihatlah dan rasakan kedamaian yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar mengampuni sesama kita dan seluruh penduduk di dunia. Dan dalam hal mengampuni, kita bisa belajar dari seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela. Ada yang tahu siapa Nelson Mandela? Ya, Nelson Mandela ini adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil demi memperjuangkan nasib kaumnya. Ia dipenjara lebih dari 20 tahun setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan dan terpilih sebagai presiden. Orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal, dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Ketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, mereka bertanya, "Mengapa Anda memberi prioritas pada kepala penjara yang sering menyakiti Anda?" Maka jawab Mandela, ia menjawab, "Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jadi, jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu." Jadi, apa itu mengampuni dalam konteks Nelson Mandela? Mengampuni menurut konteksnya Nelson Mandela ini berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Sekarang kakak akan menanyakan kepada adik-adik semua, apa ada yang mengetahui apa itu mengampuni menurut adik-adik semua? Silakan jika ada yang ingin menjawab pendapat kalian apa itu mengampuni. Baik, jadi mengampuni ini artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi sedikit pun. Pada kenyataannya cukup sulit untuk melakukannya. Mengapa? Karena tiap orang memiliki sifat egois atau keakuan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Itu adalah hal yang manusiawi ya, mungkin semua orang pasti akan merasakan hal seperti itu. Mengapa demikian? Karena kita tergoda untuk hanya melihat ke dalam diri kita saja. Kita berpikir dari sudut diri sendiri dan lupa untuk berpikir dari sudut orang lain. Contohnya, jika terjadi masalah atau pertikaian antara kita dengan teman kita, kita cenderung menyalahkan teman tanpa mau bersusah payah mencari tahu mengapa dia marah kepada kita. Padahal kemungkinan ada perbuatan kita yang tidak berkenan baginya atau mungkin salah di mata dia. Jadi dalam setiap masalah kita yang telah kita hadapi, antara kita dengan teman kita atau dengan siapa saja, menurut kita mungkin kita adalah yang paling benar. Itu sangatlah egois. Kenapa? Kita tidak bisa melihat dari sisi dia seperti itu. Jadi pengampunan ini adalah sebuah keputusan dari hati dan mengampuni. Tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya, pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu karena semua sudah terjadi. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hatinya pun terasa damai. Dengan begitu, langkah ke depan menjadi cerah. Mungkin mengampuni itu adalah hal yang sulit kita lakukan ataupun orang lain. Namun ada beberapa cara agar kita bisa mengampuni. Yang pertama dan yang terutama yaitu berdoa.
Hal yang terutama ialah membawa pengampunan itu kepada Allah. Biar Tuhan yang bekerja dan memimpin setiap kehidupan kita untuk bisa mengampuni. Yang kedua, bersikap objektif atau mengoreksi pada diri sendiri akan kesalahan atau kekurangan yang menyebabkan kebencian, kemarahan, dan dendam orang lain kepada kita. Yang ketiga, mengampuni yang lahir dari hati yang tulus dan niat yang baik. Tuhan membantu kita untuk mengampuni sesama, bahwa Tuhan memberi hikmat supaya dapat mengampuni orang lain dan bersedia mohon maaf pada orang lain atas kesalahan yang dilakukan terhadap orang lain. Jadi jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tuhan Yesus sudah mengampuni dengan mati di atas kayu salib. Jadi apakah kita harus mengampuni? Ya, tentu saja. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami di Matius pasal 6 ayat 9 sampai ke 13. Karena itu, mari kita siapkan hati kita dan berdoalah Bapa kami. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Setelah menyimak materi yang sudah kakak sampaikan tadi, jadi kakak akan menanyakan kepada kalian, kenapa kita harus mengampuni? Apa alasannya? Misalnya, itu adalah kewajiban, itu adalah keharusan, atau seharusnya kita tidak harus mengampuni. Baik, jika ada yang ingin menjawab, kakak persilahkan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi, mengapa kita harus mengampuni? Karena tentu itu adalah kewajiban kita sebagai umat manusia. Karena Yesus saja rela berkorban untuk kita, mati di kayu salib hanya untuk mengampuni semua dosa umat manusia. Jadi, kenapa kita sebagai umat manusia tidak bisa mengampuni sesama kita? Ya, jadi itu adalah kewajiban kita sebagai umat manusia, seperti itu. Di Matius pasal 6 ayat 11 sampai ke yang 15 yang berbunyi demikian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat ini menegaskan bahwa pengikutnya harus bersedia mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan sudah mengampuni, maka kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan Yesus memberikan standar atau ukuran mengampuni orang lain secara tidak terbatas atau terus-menerus, yang disimbolkan dengan mengampuni 70 kali 7 kali. Kejadian 45 ayat 1 sampai yang 14. Jadi cerita Alkitab tentang pertemuan Yusuf dan saudara-saudaranya, bahwa Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dan di Matius pasal 18 ayat 22 sampai yang ke-25, perumpamaan tentang pengampunan. Ini mengajarkan bahwa pengampunan Allah diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang berdosa yang bertobat. Maka kita harus mengampuni sesama. Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan kita sakiti. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya, karena mereka selalu berpikir kalau dirinya itu benar dan tidak pernah merasa salah, seperti itu. Jadi memang jika mengandalkan kemampuan diri sendiri, kita akan sulit untuk mengampuni orang lain begitu saja. Tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Seperti itu. Mungkin ini saja materi yang bisa kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau belum bisa dipahami, silakan untuk ditanyakan kepada kakak. Itu mengenai mengampuni atau diampuni, atau apa saja bisa dipertanyakan kepada kakak jika menurut kalian semuanya kurang jelas.
Tapi jika tidak ada pertanyaan, kakak akan memberikan kalian pertanyaan dan tugas ini akan dikumpulkan pada minggu depan. Jadi pertanyaannya itu adalah tuliskan pengalaman kalian pada saat kalian berkelahi atau sedang bertengkar kepada teman-teman kalian. Dan apa sebab perkelahian kalian tersebut? Lalu bagaimana cara kalian mengatasinya? Entah kalian bisa mengampuni dia, memaafkan dia, atau tidak bisa mengampuni dia atau memaafkan dia. Berikan alasannya kenapa. Oke, bisa dimengerti ya. Terima kasih, sekian perjumpaan kita pada kali ini. Selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.